Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, selamat berjumpa kembali, di mana dalam perjumpaan ini kita bersama-sama hendak berupaya mendalami bagian firman yang akan menjadi dasar pemberitaan di minggu berjalan sejak tanggal 2 April sampai dengan tanggal 8 April yang terdapat dalam Matius pasal 27 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-44. Sebelumnya mari kita berdoa, kita meminta Roh Kudus menuntun kita semua dalam upaya kita memahami dan mengerti kajian-kajian firman yang akan kita lalui pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Karena hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami lagi dalam rangka memaknai dan mendalami bagian firman-Mu yang akan kami kaji secara bersama-sama. Hamba-Mu menyadari bahwa dalam keterbatasan kiranya Tuhan menganugerahkan roh hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga ketika dalam pembicaraan upaya mengkaji bagian firman ini, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan apa yang patut hamba sampaikan melalui kajian di hari ini. Kepada kami semua yang berkenan mendengarkan, biarlah kiranya kami juga diberi kemampuan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami secara bersama-sama diberi pemahaman yang baik untuk mendalami bagian firman-Mu. Mari ya Tuhan, bersabdalah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, bagian firman yang akan kita percakapkan, kita kaji, terdapat dalam Matius pasal 27, pada ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-44. Saya membaca demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ, menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia
dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubah bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan firman ini dan memberi diri untuk melakukannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, kita akan memulaikan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa upaya kita mengkaji materi MTPJ ini tidak dimaksudkan bahwa kita meniadakan materi MTPJ yang selama ini kita gunakan setiap minggu, bahkan setiap bulan. Tetapi dipastikan bahwa materi MTPJ yang telah kita miliki akan membantu kita melengkapi pembahasan, oleh karena disadari bahwa mungkin terdapat kekurangan di sana-sini. Karena itu dengan bertitik tolak pada tema sentral kita, yakni membina persekutuan gereja yang tahan uji, dan dengan tema mingguan berjalan yaitu tersalib di antara dua penyamun, maka baiklah kita akan terus belajar memahami tema mingguan ini dengan bertitik tolak pada pembacaan, yakni Matius 27, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-44. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang diberkati, mari kita memperhatikan bagian ini dengan mengawalinya melalui beberapa penjelasan awal. Pertanyaan sering muncul dalam benak kita adalah mengapa Yesus mau disalibkan? Pertanyaan ini memang sangat sepele, tapi tentu pertanyaan seperti ini perlu kita kaji secara baik, sehingga mampu memberikan jawaban-jawaban yang tepat, tidak sekedar dari sisi pemahaman akademik, tetapi bisa menyadarkan kita terhadap makna terpenting dari penyaliban Kristus itu sendiri. Setiap penulis Injil dan bahkan penulisan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru mengakui secara sungguh bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan, tetapi juga sebagai manusia yang sama dengan saudara dan saya. Hal mana dibuktikan dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani, di mana sebagai manusia dia pernah seakan-akan menolak tanggung jawab ilahi yang diembankan Allah kepadanya, saat di mana ia merasa kesesakan dan mengalami tekanan psikis yang sangat luar biasa sebelum ia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia diperhadapkan dengan dua pilihan, dua opsi, menerima atau menolak. Kalau dia menerima, dipastikan dia harus mengalami konsekuensi yang sangat luar biasa, yakni penderitaan, penghinaan, direndahkan, bahkan mati menjadi jalan hidupnya. Walaupun pada akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam ketaatan dan kesetiaan sama seperti seorang anak kepada bapaknya, maka dia pun memutuskan untuk kemudian menerima semuanya tanggung jawab dan bersedia menjalani jalan penderitaan, bukan untuk kehidupannya, tetapi demi kehidupan manusia, saudara dan saya.
Mari kita mencoba lagi memperhatikan perikop ini. Grunian menyebutkan Injil Matius ditulis oleh Matius, adalah seorang murid Kristus, seorang pemungut cukai, sebagaimana yang disaksikan dalam Matius pasal 9 pada ayatnya yang ke-9 dan pasal 10 pada ayatnya yang ketiga. Grunian juga dalam pengantar Perjanjian Baru menyebutkan bahwa Injil ini ditujukan kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, yang meragukan kehadiran Yesus sebagai Mesias, dan ini berhubungan dengan pengharapan mesianis, yakni pengharapan datangnya seorang yang membebaskan Israel dari belenggu penjajahan Romawi. Mesias sendiri berarti yang diurapi. Kenapa harus diurapi, saudara-saudara? Sebab seseorang yang diurapi akan melakukan tugas yang khusus yang diberikan dari orang yang mengurapinya. Dan Allah sendiri yang akan memilih dan memperlengkapi orang-orang tersebut, dalam hal ini Yesus Kristus, dalam melakukan tugasnya. Seorang yang diurapi tentu dia akan dilindungi dan diberikan kuasanya untuk bertindak atas nama Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Christopher Wright mengatakan bahwa jika Allah telah memilih seseorang, maka Allah sendiri yang akan melengkapinya dan menyiapkannya, dan Allah memberikan kuasanya kepada seseorang yang diurapi untuk bertindak atas nama Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Mesias sendiri mengalami perubahan perkembangan makna. Mesias pada awalnya berarti raja yang memerintah di Israel dan merupakan keturunan Daud. Berkembang kemudian menjadi raja keselamatan yang datang menyelamatkan serta membawa Israel kepada zaman baru yang lebih baik. Pengharapan Israel itu tumbuh karena kekecewaan terhadap raja-raja yang memerintah dan peristiwa terbuangnya Israel dari tanahnya. Pengharapan Israel adalah seorang raja yang penuh dengan keadilan, yang akan membawa kemenangan kepada musuh-musuh Israel dengan membalaskan kepada mereka dalam sikap yang penuh dengan kekejian. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, konsep Mesias tersebut tidak lepas dari kerinduan Israel atas sosok dari seorang Raja Daud, yang begitu mereka andalkan dalam kehidupan mereka, yang bagi mereka adalah raja yang ideal. Keadaan Israel pada masa pembuangan ternyata berulang lagi pada masa pemerintahan Romawi. Penderitaan dan perasaan tertekan mengiringi orang-orang Yahudi pada pengharapan kedatangannya Mesias yang akan datang. Kedatangan Yesus dengan segala kuasa Allah. Allah menumbuhkan pengharapan bahwa Yesus adalah Mesias yang selama ini dinanti-nantikan. Orang Yahudi berharap bahwa Yesus sebagai yang diurapi akan menyelamatkan kehidupan orang-orang Yahudi berdasarkan konsep mereka sendiri, dan mengembalikan kejayaan Israel dengan mengalahkan kerajaan Romawi. Saudaraku yang kekasih, kesenjangan pemahaman inilah antara orang Yahudi dan sang pemberi kuasa menjadi salah satu penyebab terjadinya tragedi penyaliban. Bapak Ibu, penyaliban adalah puncak dari rangkaian proses yang dimulai dari penangkapan di Taman Getsemani, penyerahan, persidangan, serta penganiayaan yang dialami oleh Yesus. Dia dibawa di persidangan para imam kepala
dan diputuskan harus dihukum mati. Selanjutnya hukum ini disahkan oleh wali negeri pemerintahan Romawi yaitu Pontius Pilatus. Dalam proses itu Yesus diejek, diludahi, dipukul, dihina sebagai raja gadungan. Oleh karena itu, Injil Matius hendak menjelaskan siapa sesungguhnya Yesus yang ditujukan kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Dan hendak mengungkapkan tentang keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, Mesias yang adalah juru selamat yang dijanjikan menjadi manusia, rela mengalami sengsara, bahkan mati, tersalib, tetapi bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Vonis mati telah jatuh saat prosesi menuju Golgota. Itulah yang tergambar dalam bacaan kita, bagian kedua pada ayat 32 hingga ayatnya yang ke-44. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada hukum yang telah dikeluarkan oleh Senat Romawi pada zaman Tiberius, di mana setiap orang yang dijatuhi hukuman mati minimal diberikan waktu 10 hari untuk mempersiapkan kematian mereka. Mereka diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan keluarga, menyampaikan pesan-pesan terakhir, dan mereka ini diisolasi di tempat tersendiri dengan penjagaan ketat di bawah pengawasan sangat melekat oleh tentara-tentara Romawi. Namun Yesus tidak diberikan kesempatan seperti itu. Sebaliknya Yesus terkesan sangat tergesa-gesa. Penafsir hebat ternama teolog Perjanjian Baru, Matthew Henry, menyebutkan bahwa bahkan untuk bernafas sedikit pun tidak diberikan kepada Yesus. Henry menyebutkan dengan diserahkan untuk disalibkan sebenarnya sudah cukup, karena itu adalah hukuman yang terakhir yang tidak bisa ada lagi tambahan-tambahan hukuman, termasuk penganiayaan, penderitaan, siksaan, dan lain-lain. Tapi bukan demikian. Bagi Yesus banyak hal yang diperbuat baginya. Namun musuh Kristus dapat berbuat lebih dari itu. Bahkan jika mungkin membuat kematiannya 1000 kali lipat lebih menyakitkan, meskipun Pilatus sendiri telah mengatakan dia tidak bersalah. Tetapi pasukan tentara, para pengawal mengolok-olok Yesus karena mereka lebih terpengaruh pada kemarahan orang-orang banyak pada saat itu. Kerumunan orang-orang Yahudi yang kacau balau pada saat itu telah mempengaruhi pasukan tentara Romawi. Kita mencatat beberapa perbuatan-perbuatan hinaan yang diberikan mereka kepada Yesus. Yang pertama di sana dikatakan bahwa mereka menanggalkan pakaian Yesus sebagaimana tercatat dalam ayatnya yang ke-28. Sebagai manusia, Yesus merasa malu, menanggalkan pakaian, menunjukkan pada sikap mempermalukan seseorang di hadapan orang banyak. Mereka yang menyaksikan peristiwa ini, yakni seluruh pasukan tentara Romawi, satu resimen diperkirakan antara 1.200 sampai 1.300 orang, sudah termasuk orang-orang Yahudi. Semua ini dilakukan untuk menanggung dosa kehidupan manusia dan dunia. Sejak awal saat manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, manusia telanjang karena dosa, sebagaimana disaksikan dalam Kejadian
pasal 3 ayat 7. Kini Yesus menanggung rasa malu itu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita, saudara dan saya sebagai manusia, untuk menikmati pakaian keagungan, yakni pengampunan dan keselamatan. Yang kedua, kita melihat di sana mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Jubah ungu dalam bahasa Yunani kilhamata, biasanya dipakai oleh para bangsawan atau keluarga-keluarga Romawi yang melambangkan keagungan dan kemuliaan. Namun ketika dikenakan kepada Yesus, saudara-saudaraku, bukan untuk menunjukkan keagungan atau rasa hormat kepada Yesus, tetapi sebaliknya sebagai bentuk ejekan atau sindiran kepada Yesus Kristus yang disebut Raja orang Yahudi. Kesaksian pada ayatnya yang ke-27 dan 28. Ia disebut demikian karena nubuatan tentang dia sebagai Raja yang adil dan jaya, yang diharapkan orang Yahudi akan membawa kejayaan kerajaan Israel seperti pada masa pemerintahan Daud. Tetapi dalam keyakinan kita bahwa penggunaan jubah pada diri Yesus adalah bukti bahwa dia telah menanggung dosa kita dalam tubuhnya dengan menanggung malu, agar kita dapat membasuh jubah kita menjadi putih dalam darah anak domba Allah. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya mereka mengayam mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus. Mahkota duri biasanya terbuat dari emas atau batu permata yang mahal, karena mahkota duri melambangkan kekuasaan dan kemuliaan seorang raja. Dan ketika mahkota itu dipakaikan kepada raja itu, sekaligus sebagai penghormatan kemuliaan raja itu. Tetapi Yesus bukan mahkota kemuliaan, tetapi mahkota duri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mahkota duri yang dikenakan kepada Yesus Kristus adalah sebuah ukuran yang panjangnya 5 cm sampai 10 cm. Ketika menusuk kepala Yesus, dipastikan sangat menyakitkan dan mungkin saja mengeluarkan tetesan-tetesan darah dari kepalanya. Hal ini dilakukan untuk meneruskan ejekan-ejekan mereka kepada Yesus, bahwa benar Yesus adalah raja, tetapi raja dalam tanda kutip, yaitu raja jadi-jadian. Duri juga bisa melambangkan dosa, dan dosa siapa? Yaitu dosa manusia. Di atas kepalanya ditancapkan dosa manusia. Pada posisi inilah Bapak Ibu Saudaraku, dosa menghasilkan duri, dan sebaliknya duri adalah buah dari perbuatan-perbuatan dosa. Dosa ini adalah bentuk dari dosa iri, dosa ketamakan, dosa kesombongan, dosa keangkuhan, dosa jabatan, dan banyak dosa-dosa lainnya. Dan juga banyak sekali simbol-simbol mahkota duri yang melekat dalam diri Yesus itu sendiri. Karena itu duri juga bisa melambangkan kesengsaraan. Kesengsaraan yang dijalani Kristus dipandang sebagai sebuah mahkota yang dijalaninya agar apa? Agar manusia dapat bermegah dalam kesesakannya dan bermegah dalam kebanggaannya. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, penghinaan terus berlanjut. Mereka memberikan buluh di tangan kanannya seakan-akan ia memegang tongkat kerajaan. Dan kemudian mereka berlutut seakan-akan mereka hendak menyembah Yesus Kristus. Padahal mereka mengolok-olok dengan berkata, "Salam
"Hai Raja orang Yahudi." Pada ayatnya yang ke-29. Penghinaan itu tidak berhenti di situ saja, saudara-saudaraku. Malah mereka, Alkitab mencatat, mereka meludahinya, mengambil buluh di tangannya, dan kemudian memukul ke kepalanya pada ayatnya yang ke-30. Jubah ungu yang dikenakan kepada Yesus Kristus ditanggalkan kembali, diganti dengan baju yang dipakai sebelum dipakaikan jubah ungu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikian apa yang dialami Yesus, dimulai dengan tindakan para serdadu-serdadu terhadap Yesus Kristus di gedung pengadilan. Serdadu adalah prajurit-prajurit Romawi yang sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Gedung peradilan merupakan tempat di mana seharusnya keadilan ditegakkan dan perlindungan dialami. Namun justru di tempat seperti itulah Yesus diperlakukan tidak adil. Bagaimana dengan situasi di luar pengadilan? Tentu pasti akan lebih berbahaya. Kini Yesus harus menuju ke tempat pembantaian, menuju Golgota, tempat di mana dia akan berpindah dari ruang pengadilan menuju perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Kita mencatat ada beberapa hal dalam proses perjalanan menuju ke Golgota. Yang pertama, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Mereka memaksakan dia untuk memikul salib Kristus tanpa satu kejadian tak terduga, atau lebih tepat kita sebut dengan sebuah insiden yang terjadi dalam hidup seorang yang bernama Simon. Dia tidak akan pernah dikenal kalau tidak terjadi peristiwa perjumpaan antara dia dengan Yesus. Kejadian hari itu membuat Simon dikenal di seluruh dunia, di mana Injil Yesus Kristus diwartakan. Kirene adalah sebuah kota di mana banyak orang Yahudi tinggal, dan banyak dari mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah dan hari Pentakosta. Simon semula bukanlah seorang Yahudi atau penganut agama Yahudi. Dia adalah seorang penyembah berhala yang masuk agama Yahudi dan merupakan orang yang sangat saleh karena dia bersedia berjalan menempuh ribuan mil untuk menuju ke Yerusalem dalam rangka beribadah di Bait Suci. Apa yang terjadi dengan Simon, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari itu, dalam sekejap mengubah seluruh arah hidup Simon. Dia tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi tentang semua pada saat malam hari itu. Ia tidak tahu bahwa Yesus telah mengalami penderitaan di Getsemani dan dalam pengadilan, dan telah mengalami penyiksaan yang kejam oleh para prajurit tentara-tentara Romawi. Jika dia 3 menit lebih atau lebih lambat atau melewati jalan lain yang berbeda, maka tidak akan pernah kita dengar tentang Simon dalam pemberitaan-pemberitaan Injil dimanapun Injil itu diberitakan. Simon mengalami peristiwa penting di pagi hari itu, Bapak Ibu Saudara. Sebuah peristiwa yang mengubah seluruh arah hidupnya. Mereka memaksakan dia untuk memikul salib. Biasanya tentara Romawi memiliki hak untuk memaksakan warga sipilnya membantu mereka dalam tugas-tugas seperti itu. Dan oleh karena itu mereka memaksakan Simon dari Kirene untuk memikul salib Kristus. Kita tidak memiliki informasi tentang mengapa tentara memilih Simon untuk membantu Yesus memikul salibnya. Tetapi yang kita ketahui bahwa Tuhan punya maksud
yang baik pada diri Simon. Karena Tuhan bisa saja menggunakan manusia dengan segala keberadaannya untuk merubah seseorang untuk lebih dekat dengan Dia. Banyak yang berpendapat bahwa Simon pasti menunjukkan simpati kepada Yesus yang telah diperlakukan dengan sangat tidak wajar. Dan bahkan mungkin Simon melangkahkan kakinya menuju dan maju untuk menawarkan diri membantu Yesus dalam memikul salibnya. Saudara-saudaraku, prajurit-prajurit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati atas Yesus melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk mempercepat proses penyaliban Yesus. Karena itu mereka mengambil kesempatan untuk memaksakan Simon membantu Yesus memikul salib. Ada gagasan lain Bapak Ibu Saudara yang dipegang oleh para ahli bahwa Yesus sambil memikul salibnya dengan susah payah memandang Simon dengan tatapan cinta yang menggugah rasa belas kasihan dari Simon, sehingga Simon itu tergerak hati membantu Yesus. Karena Yesus memiliki kuasa yang demikian. Kita ingat bagaimana Yesus merubah pola pikir Simon Petrus untuk menangis dan bertobat hanya dengan tatapan sekilas saja. Itu disaksikan dalam Lukas pasal 22 pada ayatnya yang ke-61. Simon tidak memberontak pada kejadian yang tiba-tiba harus menimpa dirinya pada saat itu. Dalam perspektif keyahudian, memikul salib adalah sebuah penghinaan. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, kecuali kalau dia dipaksa. Tetapi Simon mengambil posisi tersebut. Dalam hal inilah maka setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus harus mengikutinya dengan memikul salib, menanggung kehinaannya, menghadapi segala penderitaan yang harus kita alami dengan sabar. Karena hanya begitu, mereka yang bersedia menderita dengan Dialah yang akan memerintah bersama-sama dengan Dia dan duduk bersama-sama dengan Yesus di kerajaannya yang kekal. Kini kita melihat bagaimana proses selanjutnya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Golgota artinya tempat tengkorak. Disaksikan pada ayatnya yang ke-33. Di sini mereka menyalibkan Kristus, memakukan tangan dan kakinya di kayu salib, kemudian mendirikan salib itu dan membiarkan tubuh Yesus tersalib, disaksikan oleh ribuan orang. Karena memang demikian cara bangsa Romawi menyalibkan seseorang penjahat. Perlakuan tentara Romawi yang biadab dan kejam ini, di mana kedengkian berlomba-lomba menjadi yang terunggul, terus berusaha, terus mereka upayakan menambah kepahitan dalam proses kematian. Seakan-akan mati dengan cara itu pun belum cukup bagi mereka untuk Yesus. Maka mereka pun memberi Yesus Kristus minuman anggur bercampur empedu racun. Bapak Ibu, ini bukanlah minuman untuk menghilangkan rasa haus, tetapi merupakan ramuan yang biasanya diberikan kepada para kriminal yang disalibkan pada saat itu. Yang terjadi adalah Yesus hanya mengecap dan dia tidak meminumnya. Mengapa Bapak Ibu? Bagi Yesus ia ingin menunjukkan bahwa penderitaannya ingin dia kerjakan, dia alami dengan kesadaran yang utuh secara pribadi.
Dalam catatan selanjutnya dikatakan bahwa mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Kata lanjut, dan kita memperhatikan kelanjutan di sana bagaimana ada sebuah tulisan di atas kepalanya dengan kalimat INRI. INRI artinya Yesus, Yesus Nazarenus Rex Iudarum, yang artinya inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Sebutan ini Bapak Ibu bukan merupakan sebutan pengakuan yang keluar dari hati yang tulus, tetapi merupakan sebutan yang bernada ejekan atau sindiran. Sebab bukankah orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai raja mereka? Raja bagi mereka adalah kaisar. Maka tulisan tersebut bukanlah pengakuan, tetapi sebuah hinaan dan ejekan yang bertujuan untuk mempermalukan Yesus di hadapan banyak orang. Julukan sebutan atau julukan tersebut juga adalah upaya mereka mengumandangkan kejahatan besar dari seseorang penjahat yang namanya dalam singkatan INRI, agar semua orang tahu kejahatan apa yang telah dilakukannya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, apa yang terjadi? Interpretasi yang luar biasa dari seorang teolog, Matthew Henry, mengatakan bahwa Allah mengembalikan situasi itu menjadi sebuah kehormatan bagi Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa demikian? Kita perhatikan di dalam tulisan tersebut, sesungguhnya tidak ada tuduhan atau tidak ada kalimat yang mengandung ada sebuah tuduhan bahwa ada suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada dikatakan dia seorang juru selamat gadungan atau seorang raja gadungan, sebagaimana yang mereka tuduhkan kepada mereka. Tetapi yang tertulis adalah inilah raja orang Yahudi. Tulisan ini bukan menunjukkan pada suatu kejahatan yang dilakukan oleh Yesus, namun sebaliknya. Musuh-musuh besar semuanya menjadi saksi terhadap Yesus yang adalah raja orang Yahudi. Ungkapan ini sama dengan Yesus adalah penyelamat orang Yahudi. Sebab kebenaran yang agung mengenai dirinya dinyatakan di sana, yaitu bahwa dia Yesus Raja orang Yahudi identik dengan penyelamat dalam perspektif keyahudian. Maka benarlah Yesus penyelamat mereka. Raja yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi dan yang seharusnya disembah oleh mereka. Sehingga tuduhan atasnya justru mendukung bahwa dia benar Mesias dan Juru Selamat dunia. Demikianlah yang dikatakan oleh Pilatus. Bukannya menuduh Kristus sebagai penjahat, dia malah menyatakan sebagai raja, bahkan sampai 3 kali dalam 3 jenis tulisan. Dengan begitu, maka Allah menggunakan manusia untuk melaksanakan tujuannya terlepas dari maksud kejahatan manusia yang sebenarnya. Pada bagian terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus disalib di antara kedua penyamun, yang satu di sebelah kiri dan yang lain lagi di sebelah kanan. Tradisi penyaliban bagi orang Romawi di waktu itu ialah bahwa yang disalibkan di tengah-tengah berarti dialah yang paling jahat di antara
yang lain. Yesus Kristus disejajarkan dengan penyamun, disamakan dengan penjahat yang paling keji, sebagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya, bahwa ia terhitung di antara para pemberontak-pemberontak. Yesaya pasal 53 ayat 12b. Olok-olokan dan celaan dilakukan juga oleh orang-orang yang lewat di lokasi penyaliban, termasuk para imam ahli-ahli Taurat dan para penyamun yang disalibkan bersama dengan dia. Orang-orang berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah." Pada ayatnya yang ke-40. Rupanya orang-orang itu pernah mendengar perkataan Yesus. Karenanya mereka menggunakan kata-kata itu untuk menyindir, mengolok-oloknya. Mereka tidak paham dan mengerti bahwa perkataan Yesus itu adalah sebuah kiasan yang mengandung arti bahwa ia, Yesus, akan mati, tetapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Para imam dan ahli Taurat juga berkata orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, yang tersalib mengalami penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Tetapi semuanya itu merupakan jalan via dolorosa, jalan salib yang harus ditanggungnya bagi keselamatan manusia dan dunia, saudara dan saya. Dicatat akhir dari kajian ini, saya ingin juga menyampaikan bahwa paling tidak kita mendapatkan di sekitaran Yesus terdapat 5 tipe kehidupan manusia. Yang pertama, kelompok prajurit Romawi. Mereka adalah orang-orang asing yang sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Yesus. Tugas mereka hanya melakukan penyaliban atas mereka yang telah dijatuhi hukuman mati. Apa yang mereka lakukan kepada Yesus itu juga yang menjadi kebiasaan yang patut dilakukan sesuai hukum Romawi pada saat itu. Mahkota duri, kain ungu, anggur, dan empedu dan lain-lain adalah bagian menjadi tanggung jawab mereka yang harus mereka kerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kelompok orang-orang yang melihat penyaliban Kristus. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka ini sedang mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Paskah. Mereka juga yang sering bersama Yesus di Bait Allah. Dan mereka juga pernah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang dikerjakan oleh Yesus. Sebagian mereka juga yang berkata, "Hosana, Hosana," ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Ternyata cara pandang, konsep dan pikiran mereka sangat sederhana. Dan karena itu mereka bertanya, jika Yesus anak Allah, pasti bisa turun dari salib dengan mudah. Jadi mari kita lihat apakah dia mampu menyelamatkan dirinya sendiri atau tidak. Jika tidak, maka dia adalah Mesias palsu. Yang ketiga, kelompok pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan imam-imam besar para Sanhedrin. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham soal ajaran kitab suci. Tetapi justru berusaha untuk menentang Yesus. Pengetahuan mereka tidak dibaringi
dengan sikap dan perilaku mereka yang patut mereka tunjukkan. Mereka melontarkan kata-kata ejekan sindiran, seperti engkau menyelamatkan orang lain. Sekarang, coba selamatkan dirimu. Engkau adalah Raja Israel. Cobalah turun dari salib itu. Engkau adalah anak Allah. Apakah Allah akan membebaskan dirimu? Mereka terus-menerus mengejek dia. Mereka terus-menerus mempersoalkan identitas sejati dari Yesus itu sendiri. Keempat adalah kelompok para penjahat yang ikut bersama-sama disalibkan. Mereka adalah orang-orang yang sama-sama tersiksa dan hampir mati pada saat itu. Tinggal menunggu waktu. Namun ikut-ikutan menunjukkan sikap menghina Yesus sama seperti dengan yang lain. Mestinya mereka harus memiliki semangat solidaritas karena sama-sama akan mati dengan Yesus. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang seharusnya ada bersama dengan Yesus, yaitu para murid. Tetapi mereka tidak ada. Satupun tidak ada. Tidak ada satupun yang menemani Yesus ketika Yesus berada dalam kondisi yang sangat sulit. Seharusnya merekalah yang lebih mengenal Yesus dan mestinya ada bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus dalam kondisi tubuh lemah, membutuhkan bantuan, hanyalah Simon, seorang yang berasal dari Kirene. Di mana Simon Petrus yang pernah berseru, engkau adalah Mesias, anak Allah, yang hidup, menghilang dan tidak ditemukan pada saat itu. Saudara-saudaraku, dari kajian awal hingga akhir ini, kita mencoba untuk mengangkat beberapa pesan teologis yang dapat diusulkan kiranya akan menjadi kesana menambah poin-poin refleksi melalui bacaan ini. Yang pertama, penderitaan Yesus yang amat besar mengingatkan kita semua, demikianlah kasih-Nya besar juga pada kita sebagai manusia. Bahkan sesungguhnya gereja hidup dan ada karena kasih dan anugerah yang besar pula bagi kita yang patut diterima dengan ungkapan syukur. Kasih yang dilalui melalui jalan Via Dolorosa, demikianlah kita sebagai gereja, kita akan terus berjalan di jalan-jalan yang berliku-liku, berbatu-batu, bahkan berduri-duri. Tetapi kasih Allah yang besar itu akan menjadi motivasi dan keyakinan bahwa di ujung jalan, di akhir perjalanan saudara dan saya, di tujuan kita bersama, di sana kasih Allah yang besar itu menanti kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dipastikan bahwa demi kebenaran dan keadilan kita akan diperlakukan semena-mena, atau kita akan diperlakukan dan mengalami ketidakadilan. Kebenaran dan keadilan sesungguhnya hanyalah ketika kita hidup dalam semangat pertobatan. Bahkan memperjuangkan kebenaran yang hakiki, kita harus mengorbankan kebenaran yang ada pada diri kita sendiri. Hanya ketika kita bisa mengorbankan kebenaran diri yang menjadi hak kita, maka kita diperkenankan Tuhan menerima kebenaran hakiki yang bersumber dari Allah itu sendiri, yaitu apa? Yaitu kemenangan dan pemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan
mengikuti aku. Lukas 9 pada ayatnya yang ke-23. Yang ketiga Bapak Ibu, jika Kristus bisa dijadikan tontonan ribuan orang dipermalukan di hadapan mereka, dihina tanpa alasan dan dasar yang kuat, mengapa kita sebagai manusia tidak anak-anak pengikutnya yang setia? Penghayatan ini mengantarkan kita kepada pemahaman gereja orang percaya untuk terus membaharui diri dan hidup dalam pertobatan. Gereja yang hidup tanpa pertobatan adalah gereja yang tidak mengakui karya besar Allah dalam Yesus Kristus dalam penderitaannya untuk pengampunan dosa manusia. Maka hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam kesadaran ini adalah bagian dari hidup yang betul-betul mengakui segala pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita. Dengan kata lain, hidup dalam pertobatan adalah bagian dari nafas hidup yang harus terus-menerus kita viralkan dan bahkan menjadi kanal terdepan dalam eksistensi kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, siapa yang dapat mengira bahwa dia yang membantu memikul salib Kristus pada hari yang mengerikan itu kemudian dapat melakukan hal-hal besar? Simon adalah orang pertama yang bertobat ketika berhadapan dengan kayu salib. Dan menjadi pemimpin di mana orang-orang percaya kepada Kristus untuk pertama kali disebut orang Kristen. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Di Antiokhia, Paulus mengenal keluarganya, keluarga Simon, dan kemudian bisa berbicara tentang mereka. Maka sebagai gereja, marilah kita mengukur kualitas kepercayaan dan iman kita bukan pada situasi hidup yang aman dan nyaman tanpa persoalan. Tetapi iman dan semangat hidup dalam pertobatan akan semakin terbentuk ketika saudara dan saya berhadapan dengan situasi hidup yang memprihatinkan. Disinilah kecerdasan iman kita dan kualitas hidup kita semakin terbentuk dan hidup kita disebut sebagai orang Kristen. Bukan untuk yang pertama, tetapi untuk yang selama-lamanya. Yang kelima Bapak Ibu, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Tetapi hal-hal yang kita ketahui mengajarkan kita untuk melihat bahwa meskipun Simon terpaksa memikul salib, di hari yang sangat mengerikan itu, ia memilih menanggung sisa hidupnya bagi Kristus. Demikianlah gereja, tidak ada kata terlambat dalam hal bertobat dan membaharui diri kita setiap saat. Kesempatan terbuka untuk mengoreksi dan menilai hidup diri kita sejauh mana relasi-relasi yang sudah terbangun. Terkadang relasi hidup bergereja terbangun hanya karena kita punya kepentingan tertentu. Hanya karena ada tujuan pribadi, tujuan kelompok. Bagaimana kita melihat korelasi tema tersalib di antara dua penyamun? Saudara-saudara yang kekasih,
pada saat yang sama, di tempat yang sama, dan di bawah penjagaan yang sama. Selain Yesus ada 2 orang penyamun atau perampok yang disalibkan secara bersama-sama pula. Mungkin saja hari itu merupakan hari eksekusi mereka berdua, sehingga mereka berusaha agar keputusan eksekusi bisa dilakukan secara bersama-sama dengan Yesus, maka kedua pun disiapkan untuk dieksekusi. Ini sebuah upaya untuk mempercepat proses itu. Tentu ini memiliki tujuan. Paling tidak, atas perintah siapapun, baik apakah itu orang-orang Yahudi maupun Pilatus, semuanya bertujuan agar menambah pengkhianatan dalam penderitaan yang dijalani oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seakan-akan menimbulkan pertanyaan dalam diri kita bahwa adakah penderitaan dan kehinaan yang lebih dahsyat daripada itu? Apakah yang terjadi? Firman Allah kita yakini telah digenapi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dari uraian di atas, maka sekarang kita akan melihat beberapa pikiran teologis berkaitan dengan tema mingguan kita, disalibkan di antara 2 penyamun. Pertama, disalibkan di antara 2 penyamun merupakan suatu bentuk penghinaan, keji bagi Yesus. Meskipun semasa hidup Yesus ia terpisah dari orang-orang berdosa. Dalam pengertian, orang berdosa menjadi sasaran pelayanan Yesus. Hidupnya berbeda dengan cara-cara hidup orang berdosa. Yesus berpikir dan bertindak pada kebenaran. Sebaliknya, orang berdosa berpikir, bertindak pada hal-hal yang buruk, pada perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi dalam kematian, sekalipun mereka tidak terbagi-bagi, seakan-akan Yesus juga telah mengambil bagian dalam dosa mereka, supaya dalam kematian dan dalam kebangkitan, kita mendapatkan tempat di antara mereka yang terpilih. Di sini sesungguhnya ada sebuah pengharapan eskatologis bagi gereja, sehingga orang-orang yang menderita di dalam Kristus dan mati bersama Kristus akan bangkit menerima kemuliaan Allah. Bahwa sesungguhnya hanya Kristuslah yang menanggung dosa manusia. Dia mengambil bagian dengan orang-orang berdosa, sampai mati juga bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Maka salah satu konsekuensi hidup bergereja adalah gereja ada di tengah-tengah dunia yang syarat dengan dosa. Gereja tidak diutus di wilayah-wilayah yang aman, di zona-zona yang aman. Tetapi gereja diutus di tengah-tengah zona yang penuh dengan persoalan-persoalan dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, kehadiran gereja akan terbaca dan bahkan semakin dirasakan saat gereja itu mampu menghadirkan dirinya di tengah-tengah persoalan umat dengan tetap menjaga panggilannya sebagai gereja yang kudus. Tidak terpengaruh oleh roh-roh zaman, tetapi sebaliknya mampu mempengaruhi kehidupan dunia dengan tetap menebarkan cinta kasih dan kesabaran, serta kesetiaan dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan, sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama. Allah yang menyelamatkan, Allah itu juga yang telah tertolak. Sikap penolakan yang digambarkan melalui kelompok-kelompok orang adalah cermin dari penolakan gereja orang percaya, termasuk seluruh umat manusia kepada Allah
dalam Yesus Kristus. Penolakan ini terkulminasi dalam salib Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, salib itu tidak sekedar melambangkan kekristenan yang hidup dalam penderitaan, siap menjalani hidup bersama Kristus dalam penderitaannya. Tetapi salib juga adalah lambang bahwa kita pernah melakukan dan terlibat dalam penolakan Kristus. Karena itu ketika kita menggunakan salib, serentak dengan itu kita bersedia hidup dalam pertobatan. Jangan menggunakan salib kalau hidup kita masih dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadikanlah momentum minggu-minggu penderitaan atau minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini sebagai kesempatan untuk memantapkan komitmen iman yang lebih baik dari hari kemarin. Jangan-jangan hidup ini masih sama dengan kelompok orang-orang yang tadi kita bicarakan. Apabila kehidupan ini hidup di dalam pertobatan, perjalanan hidup ini akan semakin diberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, apakah sulitnya dalam hidup ini jika kita berkata Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang layak diagungkan? Sayangnya saudara-saudara, fakta sering berkata berbeda. Kita justru sering bersikap bahwa pekerjaan, usaha, jabatan, kedudukan adalah Tuhan kita. Kita menggantikan Tuhan Yesus dengan kekuatan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Atau mungkin ketika kita berhadapan dengan persoalan kita, justru kita mencari kekuatan di luar Tuhan. Catatan saya ini semoga akan selalu terus mendorong kehidupan Bapak, Ibu, dan saya untuk memasuki dan mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung yang akan kita rayakan di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami dengan segala kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami percaya Tuhan akan melengkapi segala kelemahan dan kekurangan kami, sehingga dalam kesiapan kami boleh mempersiapkan diri melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Lengkapilah kami semua dengan Roh-Mu yang rela, melalui percakapan dan kajian MTPJ yang telah kami baca, yang telah kami percakapkan bersama-sama di saat ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya kehidupan semua kami yang menyaksikan tayangan kajian MTPJ ini di dalam tuntunan dan kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu kajian MTPJ kita yang telah kita jalani. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kiranya memampukan kita, melengkapi kita semua teristimewa, teman-teman pelayan khusus, penatua dan diaken yang akan melayani pekerjaan Tuhan di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.